Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam ibadah hari Minggu keempat Prapaskah. Saat ini kita akan memuji dan memuliakannya, serta kita akan disegarkan oleh kebenaran firman-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu keempat penghayatan akan sengsara Tuhan Yesus. Dalam penghayatan minggu ini kita diantar melalui tema minggu keempat Prapaskah, yaitu Okul, yang berarti mataku. Dan tema minggu ini, perlindungan Tuhan bagi mereka yang mencari Dia, agar dalam menjalani hidup ini kita senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, dan senantiasa bersedia untuk menuntun kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Maukah kita membuka hati untuk-Nya, serta mengarahkan mata rohani kita hanya kepada Tuhan, dan mengikuti tuntunan-Nya dalam hidup ini? Saat ini, sebelum memasuki ibadah, mari siapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan nama-Nya yang kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 3, Mari Menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi persekutuan kita di pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarik 15 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, yang menyatakan, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya,
Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Demikian nas pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tangan-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari menaikkan doa pengakuan dosa dalam nada pujian. Di kaki salib Yesus, kami datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa, membenarkan diri dan menuding orang lain. Sungguh-sungguh merusak keutuhan umat. Sirih culas aku dilakukan manusia. Sungguh-sungguh mengusik hati orang lain. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 pada ayatnya yang ke-8 yang menyatakan demikian. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita membutuhkan petunjuknya, perintahnya untuk menolong kita menjalani hidup seminggu ke depan. Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Surat pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 yang menyatakan demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari persiapkanlah akan Alkitab kita sesuai dengan sabda guna dharma terambil dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita memohon akan bimbingan kuasa Roh Kudus menolong kita dalam perenungan firman-Nya. Kita bersatu teduh. Bapa Maha Baik, Alkitab kami buka, hati kami siapkan, pikiran kami tujukan kepadamu, dan hamba-Mu siap bicara. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika mata kami melihat dan mulut kami mengucap, serta hamba-Mu berkata, semua itu boleh sesuai seturut kehendak Tuhan. Dan ketika kami sudah boleh menerima kebenaran firman-Mu, kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab dari kitab 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia.
Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam buku pengantar perjanjian lama secara khusus tentang Taurat dan sejarah, Lasor dan teman-teman memperlihatkan atau memberikan beberapa catatan penting terkait dengan kitab Tawarikh yang kerap kali disebut sebagai sejarah kedua. Kenapa dikatakan sebagai sejarah kedua, Ibu Bapak Saudara? Karena memang kitab Raja-Raja dan Samuel lah yang memiliki atau mengandung akan tulisan-tulisan yang memperlihatkan akan sejarah Israel secara khusus, Raja-Raja Israel. Dan kitab Tawarikh itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sebagai kitab sejarah kedua karena dia mau melihat akan sejarah dari Israel secara khusus raja-raja yang memerintah dari kacamata yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya dalam kitab Injil ada 4 tulisan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang melihat karya Yesus dari 4 sudut pandang yang berbeda sesuai dengan komunitasnya, maka kitab Tawarikh pun melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sejarah Israel termasuk di dalamnya raja-raja yang memerintah. Baik Israel ketika masih menjadi satu kerajaan yang utuh maupun ketika dia telah terbagi menjadi 2. Kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria dan kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Dalam catatan itu juga Lasor katakan bahwa kitab 2 Tawarikh itu mengandung atau lebih banyak bicara tentang kerajaan Yehuda atau raja-raja Yehuda. Mengapa? Karena memang dari 2 kerajaan ini, dari 2 kerajaan yang bersaudara ini, hanya kerajaan Yehuda lah yang nantinya akan dipulihkan setelah pembuangan. Ya, akan dipulihkan. Artinya dipulihkan apa? Orang-orangnya kembali ke tanah Yehuda dan kemudian mereka menjadi satu komunitas pasca pembuangan yang belajar dan berupaya untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan dari penulisan kitab Tawarikh ini, yaitu penulis hendak menceritakan sejarah hingga umat dapat meyakini dengan sungguh bahwa Allah tetap memerintah, dan ia juga atau kitab Tawarikh juga hendak menekankan pentingnya kesetiaan yang penuh kepada Tuhan. Dalam tujuan itu ada paling tidak Ibu Bapak Saudara terkait dengan seluruh ya sudut pandang teologis yang bisa kita lihat dalam tulisan dalam kitab Tawarikh. Ada 2 yang akan kita lihat juga ada dalam bagian bacaan kita. Yang pertama Ibu Bapak Saudara adalah bahwa ya salah satu karya Allah atau karya Allah dalam hidup umat itulah karya Allah yang langsung.
kemenangan ataupun kekalahan dalam pertempuran tidak tergantung pada kegagahan para panglima atau besarnya kekuasaan lawan. Tetapi kekalahan ataupun kemenangan itu tergantung pada kehendak Allah dan campur tangan Allah yang ajaib. Itu aspek teologis pertama. Aspek teologis kedua yang juga akan kita temukan dalam bagian bacaan kita adalah pentingnya memelihara kesetiaan bangsa pada Tuhan dengan memberi banyak perhatian pada ibadat yang benar. Nah, dengan ini mari kita masuk dalam bagian bacaan kita di saat pagi hari ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian bacaan kita merupakan sebuah narasi yang bicara tentang reformasi kedua yang dilakukan oleh Asa. Kenapa saya katakan dia reformasi kedua? Karena dia menyangkut kepada sebuah tindak lanjut dari reformasi yang sudah Asa lakukan sebelumnya ketika awal dia memerintah sebagai Raja Yehuda yang ketiga. Reformasi pertama ibu bapak saudara itu ada di dalam 2 Tawarikh pasal 14 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Itu merupakan reformasi Asa yang pertama. Dia memulai dari dirinya sendiri. Mari perhatikan pada ayat pasal 14 ayat 2 Tawarikh. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Asa memulai pemerintahannya dengan melakukan sebuah tindakan reformasi spiritual, reformasi keagamaan yang dimulai dengan dirinya sendiri. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti ayahnya Abia yang hidup tidak takut akan Tuhan Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa harus muncul akan reformasi kedua? Jawabannya terletak ibu bapak saudara ketika Asa dan Yehuda berhadapan dengan Kita lihat dengan Zerah pada ayat 11 pasal 14. Dikatakan di sana, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena padamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Jadi, ketika Zerah, orang Ethiopia, maju berperang melawan Yehuda, Asa berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan seruan Asa itu dijawab Tuhan. Dalam bagian pasal 14 kita lihat mulai dari ayat 12. Ya, itu terlihat bagaimana Asa kemudian memenangkan pertempuran. Nah, setelah itu Azaria bin Oded datang menyampaikan firman Allah. Jadi ibu bapak saudara, kehadiran Azaria bin Oded itu adalah dalam rangka menyampaikan akan seruan Tuhan, pernyataan Tuhan menjawab seru doa Asa dalam pasal 14 pada ayat yang ke-11. Azaria katakan, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Kata dengarlah itu bukan hanya bicara tentang dengar, tetapi juga kata dengar di sini mengandung makna. Ketika kau dengar dan kau harus perhatikan dan kau harus lakukan dalam kehidupanmu. Kehidupan Asa dan kehidupan seluruh orang yang dipimpinnya. Apa
apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka perhatikan? Dikatakan di ayat 2. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi ibu bapak saudara, dalam hal ini Tuhan tegaskan kepada mereka bahwa Dia akan menyertai mereka. Dia akan menolong mereka. Dia akan melindungi mereka jika umat selalu mau mencari Tuhan dan hidup setia kepadanya. Jadi, poin pertama kita lihat dalam perikop pembacaan kita, bahwa jika kita rindu untuk selalu melihat campur tangan Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, kekuatan Allah di dalam kehidupan kita dan persekutuan kita, maka carilah selalu Tuhan, hiduplah setia kepadanya, maka Ia berkenan atas dirimu, hidupmu, dan persekutuanmu. Lalu, mari perhatikan ibu bapak saudara, kita lihat ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Ayat 3 dan 4 itu ibu bapak saudara, bahkan sampai nanti di ayatnya yang ke-6, itu merupakan gambaran Azaria bin Oded tentang situasi ketika Tuhan tidak ada di antara mereka dan Tuhan meninggalkan mereka. Lalu apa yang dilakukan umat? Kita lihat ayat 3 dan 4 dulu Bapak Ibu Saudara. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Tidak ada catatan waktu kapan ini terjadi Ibu Bapak Saudara. Tapi menurut Targum, sebuah tulisan tafsiran perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Aram, mengatakan bahwa ayat 3 ini merujuk kepada situasi ketika, ini merujuk kepada pengalaman Israel Utara di bawah pemerintahan Yerobeam yang mempraktekkan penyembahan berhala. Yerobeam dan imam-imamnya mereka mempraktikkan penyembahan berhala dan tidak mau melakukan akan hukum Taurat. Jadi ayat 3 ini menurut para ahli itu berdasarkan Targum merujuk kepada pengalaman kerajaan Israel Utara. Nah, ketika mereka mencari Tuhan karena mereka tidak setia pada Tuhan, mereka dibiarkan Tuhan mengalami pergumulan. Lalu kemudian ketika mereka mencari Tuhan, mereka kembali menjumpai akan Tuhan. Ayat 4 itu dihubungkan dengan masa para hakim-hakim. Para hakim. Di mana ibu bapak saudara pada masa hakim-hakim itu, ketika umat mereka tidak setia pada Tuhan, mereka mencari Tuhan. Mereka ketika tidak setia pada Tuhan, mereka dihukum Tuhan, lalu mereka berseru pada Tuhan dan Tuhan bangkitkan hakim untuk kemudian membebaskan mereka dari serangan atau ancaman kuasa musuh. Jadi ayat 3 itu merujuk kepada kerajaan Israel Utara, pengalaman mereka. Ayat 4 itu merujuk kepada masa para hakim atau masa hakim-hakim. Nah, ayat 5 ibu bapak saudara, ayat 5 dan ayat yang ke-6 itu merujuk kepada catatan Azaria bin Oded tentang akibat dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Lihat ayat yang ke-5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Azaria bin Oded memperlihatkan contoh-contoh kehidupan yang diketahui oleh umat itu tentang bagaimana akibat dari ketidaksetiaan mereka pada Tuhan.
Dan dicatat di situ ayat 6 Bapak Ibu, dikatakan apa? Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ingat tadi catatan saya tentang sudut teologisnya bahwa dalam Tawarik mau dikatakan kemenangan, kekalahan tidak terletak pada manusianya. Tapi terletak kepada siapa? Tuhan Allah. Jadi mau dikatakan di sini Ibu Bapak Saudara bahwa sesungguhnya poin yang kedua kita lihat, belajar dari sudut pandang ini. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Termasuk ketika diizinkan pergumulan hadir dalam hidup umat, itu dipakai Allah untuk mengajar umat bagaimana untuk taat dan setia kepadanya. So poin kedua Ibu Bapak Saudara, belajar dari ayat 3 sampai ayat 6. Bahwa ketika kehidupan kita dijalani tidak sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan akan membuat kita kemudian belajar menginsafinya melalui beragam kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Sehingga ketika itu terjadi, kalau ada masalah, ada kesulitan, ada pergumulan, ada tantangan, jangan buru-buru mengeluh kepada Tuhan dan marah kepadanya. Tapi belajar melihat bahwa ini cara Allah untuk menolong saya mengintrospeksi kehidupan saya. Agar saya hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, lalu mari perhatikan pada ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Setelah Asa menyampaikan tentang contoh-contoh dalam kehidupan bangsa Israel Utara, kehidupan pada masa hakim-hakim, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mengalami kesulitan penderitaan karena Tuhan memberikan kepada mereka pelajaran melalui pergumulan. Maka kemudian Azaria katakan apa? Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat 7 menjadi sebuah pendorong bagi Asa. Untuk apa? Tetap semangat untuk mempraktikkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan apa? Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Ini merujuk kepada apa? Ada satu tindakan yang harus dilakukan Asa kemudian. Dan dikatakan apa? Karena ada upah bagi usahamu. Ini mau mengajar kepada kita apa Ibu Bapak Saudara? Bahwa hidup taat dan setia pada Tuhan bukan hanya bicara tentang komitmen. Bukan hanya bicara tentang janji. Tapi dia harus dipraktikkan. Dengan apa? Dengan tindakan nyata. Dan itu membutuhkan apa? Kesetiaan. Membutuhkan apa? Hati yang kuat. Membutuhkan apa? Semangat yang berkobar. Karena apa? Ikut Tuhan tidak mudah. Taat dan setia pada Tuhan tidak gampang seperti diucapkan. Dan kemudian apa yang dilakukan Asa? Lihat ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Jadi Asa membulatkan tekadnya melakukan tindakan reformasi kedua. Dikatakan di situ dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Berarti reformasi pertama belum selesai. Ini reformasi kedua. Disingkirkan dewa-dewa kejijikan dan bukan hanya itu. Perhatikan kita agak meloncat sedikit ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Asa dalam reformasi kedua ini betul-betul bukan hanya menjauhi seperti yang dicatat dalam 2 Tawarik 14. Tapi dia juga menyingkirkan dewa-dewa itu. Dia menghancurkan. Bahkan
Lebih keras lagi, neneknya sendiri dia pecat sebagai ibu suri. Karena apa? Karena menyembah Asyerah. Asa melakukan reformasi ibadah kepada Tuhan. Lalu apa lagi yang dia lakukan? Membaharui mezbah Tuhan. Dia tidak segan-segan melakukannya. Dan terakhir ayat 9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Ternyata tindakan Asa itu bukan hanya didukung oleh masyarakatnya, bangsanya, tapi juga orang-orang Israel datang kepadanya. Untuk apa? Karena mereka lihat Tuhan Allah, Yahweh bersama dengan Asa. Lalu ayat 18 itu merujuk, kalau dalam Taurat itu Bapak Ibu ini hari raya Minggu, ya, ujian setiap minggu. Mereka akan membawa ibu bapak saudara persembahan syukur kepada Tuhan. Dan di dalam bagian bacaan kita dikatakan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Semua hasil jarahan ketika mereka berhadapan dengan Zerah orang Ethiopia itu, mereka bawa kepada Tuhan dan persembahkan kepada Tuhan. Ingat sudut teologis tadi ketika kitab Tawarikh. Dengan persembahan yang begitu banyak, Asa mau memproklamasikan bahwa sesungguhnya kemenangan yang mereka peroleh semua karena Tuhan Allah. Dan mereka kembalikan kepada Tuhan Allah. Poin keempat dalam perenungan kita ibu bapak saudara, semua keberhasilan yang kita peroleh adalah karena Tuhan. Karena itu persembahkanlah selalu hanya kepada Tuhan. So relevansi kita di hari Minggu keempat Prapaskah, di masa penghayatan Prapaskah ini. Pertama ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan. Seperti ada lagu, ku mulai dari diri sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri. Untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan, mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Untuk kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita hidup berkenan kepadanya, Dia hadir, Dia menyertai, dan Dia akan melindungi kita dalam seluruh kehidupan kita. Kedua, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini ibu bapak saudara. Yang paling penting bagi Tuhan Allah adalah hati kita, jiwa kita, pikiran kita yang total kepada Tuhan Allah. Ketika kita menjalani hidup ini, mari jalani dengan hati dan pikiran yang selalu tertuju kepada Allah dan kehendak-Nya. Poin ketiga ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Pergumulan hidup kerap Tuhan izinkan untuk membuat kita mengoreksi hidup kita. Ketika itu terjadi, koreksilah, minta ampun pada Tuhan dan lakukan perubahan. Ketika keberhasilan kita capai, lihatlah itu sebagai bagian campur tangan Tuhan. Ucaplah syukur kepada Tuhan dan terus semangat untuk hidup dalam kesetiaan kepadanya. Arahkan pandangmu selalu kepada Tuhan, karena hanya dalam Dialah perlindungan dan berkat dalam hidupmu. Amin. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku.
dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai bicara, tapi kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus terus bicara dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu bukan hanya dengar, bukan hanya mengucapkan, tapi kami juga lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di saat ini Bapa, layakkanlah kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Pertama, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami di pagi ini. Kami bisa beribadah secara live streaming. Kami boleh menempati gedung yang Tuhan anugerahkan ini dan mempergunakannya untuk aktivitas ibadah kami. Walaupun secara terbatas yang hadir untuk beribadah, tapi kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh ada sampai sekarang. Semua karena kasih setia Tuhan. Bapa, kami pertaruhkan perjalanan kami ke depan dalam berproses untuk proses izin prinsip, izin beribadah. Kami tahu, yakin, dan percaya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan berkehendak, dan Tuhan berkarya. Dan kami sudah lihat begitu banyak perbuatan Tuhan. Dan kami yakin ketika kami berproses dengan tanda tangan, Tuhan juga akan memperlengkapi. Tuhan akan berikan, kirimkan orang-orang terbaik. Dan kami boleh memperoleh tanda tangan yang kami butuhkan. Proses izin prinsip boleh berlangsung baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Agar semakin banyak orang melihat kebesaran-Mu dan percaya serta menyembah-Mu saja. Terima kasih Bapa Maha Baik. Mampukan kami sebagai gereja-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat di sini menjadi garam dan terang. Betul-betul jadikan kami Bapa sebagai alat kesaksian di tengah-tengah hidup kami bermasyarakat di tempat ini. Sehingga nama-Mu lah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati saudara-saudara kami di sekitar kami ini Tuhan. Dan biarlah Engkau lihat seluruh kehidupan mereka. Dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa juga. Menyerahkan akan ibu bapak saudara kekasih kami yang di dalam kelemahan tubuh. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Magdalena Sumah yang dalam kondisi tubuh sakit ya Bapak. Engkau datang lawat dan jamah dia. Engkau juga mau tilik keberadaan dari Ibu Audrey Sahertia, Bapak Frederick Sahertia, Bapak Simbolon, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Maynard Naibaho, dan juga Engkau mau lihat Bung Refli Mailoa. Dan biarlah mereka semua boleh merasakan akan kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, termasuk juga untuk Bapak Yoel di Malau. Biarlah penyertaan dan cinta Tuhan pun hadir dalam kehidupan Bapak Ibu terkasih kami ini. Anggota keluarga mereka
biarlah Tuhan kuatkan untuk terus menopang, untuk terus merawat, untuk terus mendampingi dengan penuh cinta kasih di dalam pergumulan sakit yang mereka alami. Kami juga mau berdoa, Bapa Maha Baik, menyerahkan keluarga Ibu Woro Endang Maboy, keluarga Bapak Wiri Naibaho, keluarga Bapak Petra Lesilolo, keluarga Ibu Wahyuning Lumempo. Penyertaan Tuhan hadir dalam keluarga-keluarga terkasih kami ini dan juga keluarga Bapak Fredrik Sahertian. Sehingga sungguh Tuhan, keluarga-keluarga terkasih kami ini, mereka boleh menjalani gumul juang mereka dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan senantiasa. Hari ini pun kami berdoa bagi saudara kami, saudara Lucky Leonard Letimia, yang akan melakukan atau menjalani ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 26 Maret 2022 yang akan datang. Tuhan berikan kekuatan kesehatan untuk Bung Lucky dan juga saudari Lydia Julita Sembiring, sehingga di dalam ibadah peneguhan pemberkatan perkawinan mereka, kuasa Allah bekerja dan mereka boleh melihat campur tangan Bapa dalam kehidupan mereka, dalam rencana perkawinan mereka, dan juga dalam hidup rumah tangga mereka nantinya. Terima kasih Bapak. Kami juga mau mendoakan akan ibu bapak saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia sepanjang minggu ini. Biarlah penuhkan sukacita mereka, dan biarlah damai sukacita senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Ketika kami berdoa saat ini, kami berdoa untuk hidup bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Tuhan tolong mereka yang sedang mengalami bencana alam di beberapa tempat, di Purworejo dan di beberapa tempat yang mengalami banjir. Tuhan tolong, biarlah semua boleh mereka hadapi dengan kekuatan yang daripada-Mu. Bantuan-bantuan pun boleh dikerahkan untuk menolong mereka yang tertimpa bencana banjir ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, pemerintah kami, beri kekuatan, beri hikmat-Mu bagi para pemimpin kami, baik Presiden dengan seluruh jajarannya dan juga di kota Depok ini dengan seluruh jajarannya. Tuhan berkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik, mengupayakan kesejahteraan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami akan jalani hidup seminggu ke depan. Tuntun kami agar boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Akhirnya, semua kami yang sudah melayani pada saat pagi hari ini, baik rekan-rekan diaken penatua, rekan-rekan pemandu pujian, pemain musik, rekan-rekan multimedia, bahkan juga koster, Tuhan berkati semua karya layan bersama kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab
dari kitab Mazmur 50 ayat 14 dan 15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 20 Maret 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan
maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. A. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Maggie Claudia Liauna Huai, Sarjana Teologia, yang telah melayani dalam ibadah hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan karunia, senantiasa menyertai ibu dan keluarga dalam kehidupan hari demi hari. B. Serta bagi rekan-rekan Diaken Penatua, tim multimedia, pemandu pujian, pemain musik yang telah melayani dalam ibadah di hari ini, serta seluruh warga jemaat, serta simpatisan yang telah mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Disampaikan kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Maret 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan media Zoom meeting. 2. Ibadah rumah tangga. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa akan dilayani ibadah rumah tangga pada hari Rabu 23 Maret 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan media Zoom meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP Jemaat Pancoran Rahmat bahwa ibadah persekutuan kaum perempuan minggu ini akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Maret 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan media Zoom meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom meeting, maka meeting ID dan password akan dibagikan kemudian di call center GPIB, WA Group Sektor Pelayanan, dan WA Group Unit Misioner. 4. Retreat katekisasi. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan kegiatan retreat bagi kelas katekisasi reguler pada hari Jumat tanggal 1 sampai 2 April 2022 bertempat di Wisma Abdi Cisarua. Mohon dukungan doa seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. 5. Pertemuan PHMJ, orang tua dan para katekisan. Disampaikan kepada seluruh peserta katekisan, katekisasi, dan orang tua, para katekisan bahwa akan dilaksanakan pertemuan bersama dengan PHMJ pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 waktu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Gedung Pancoran Rahmat dengan agenda persiapan retreat, katekisasi, dan peneguhan CD. Pengumuman ini sebagai undangan. Bidang 6, informasi dan komunikasi. 1. Berita duka cita. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah kembali pada Bapa di surga pada hari Selasa 8 Maret 2022, ayahanda dari Ibu Isabella Brand, Pak Ais, dalam usia 82 tahun, Bapak Willem D. Brand. Almarhum telah dimakamkan pada hari Jumat
11 Maret 2022 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut berempati dengan duka yang dialami keluarga. Kiranya Tuhan Yesus, sumber penghiburan, akan memberikan penghiburan sejati bagi keluarga. 2. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 disampaikan kepada seluruh anggota Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 periode 1 Januari sampai 16 Maret 2022 pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 waktu pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Serbaguna GPIB Pancoran Rahmat. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka sangat diharapkan keikutsertaan Bapak Ibu dalam SMJ Triwulan 4 ini tepat waktunya. Undangan dan materi sidang akan disampaikan kemudian melalui WA Group Presbyter. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kehadirannya, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 3. Atestasi masuk. Diberitahukan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah mendaftarkan diri sebagai warga jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok. A. Keluarga Rudolf Markus Samuel Mailoa dari GPIB Jemaat Efata DKI Jakarta dengan alamat Pesona Cinere Residence, Blok C, nomor 7, RT 004, RW 019, Cinere, Meruyung. Masuk dalam sektor pelayanan Nazaret. Adapun anggota keluarga sebagai berikut. Kepala keluarga, Bapak Rudolf Markus Samuel Mailoa. Istri, Ibu Pendeta Carolina Helena Lekatompesi. B. Keluarga Richard Julius Malumbot dari GPIB Jemaat Efata DKI Jakarta dengan alamat Pesona Cinere Residence, Blok C, nomor 7, RT 004, RW 019, Cinere, Meruyung. Masuk dalam sektor pelayanan Nazaret. Adapun anggota keluarga sebagai berikut. Kepala keluarga, Bapak Richard Julius Malumbot. Istri, Ibu Beta Zioneta Mailoa. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran kedua keluarga dalam persekutuan jemaat GPIB Pancoran Rahmat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh keluarga besar jemaat GPIB Pancoran Rahmat menyampaikan turut bersukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan sukacita pertambahan usia di minggu ini. Kiranya kebahagiaan dan sejahtera akan senantiasa mewarnai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpib-pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Mari kita berdiri. Mari kembali dalam kehidupan kita, masuki minggu gumul juang kita yang baru, arahkan mata kita senantiasa kepadanya, taat setialah pada Tuhan, maka perlindungannya akan kita nikmati dalam hidup kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.